Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan di Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan berikan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang penyebab dari kenapa air radiator atau coolant ini bisa berkurang. Oke, sebelum menyaksikan videonya tolong didukung terus Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe ya. Oke teman-teman, yang pertama penyebab dari air radiator itu bisa berkurang atau bahkan bisa habis ya, atau sering cepat habis. Itu yang pertama yaitu karena adanya penguapan ya. Jadi mesin jika panas maka radiator ini akan mendinginkan mesin. Nah, di saat suhu tinggi panas tentunya radiator ini kan mendidih ya. Nah, ketika radiator ini mendidih panas, dia pasti sifat air jika panas di atas 90 derajat dia akan menguap ya. Nah, jadi air itu kalau panas akan menguap, maka volume air radiator itu akan berkurang ya, berkurang bukan cepat habis kalau karena panas mesin ya, penguapan pada air radiator. Itu yang pertama. Penguapan itu bisa terjadi juga karena tutupnya yang tidak rapat ya, tutup radiator tidak rapat. Ini tidak bocor, tapi dia uap air yang panas itu akan cepat keluar dan akhirnya bisa volume air radiator berkurang. Kemudian penyebab air radiator berkurang yang kedua yaitu tutup radiator. Ini sangat penting ya teman-teman. Jadi dia itu jika rusak, nah di dalam tutup ini ada seal ya. Nah, seal itu mengatur kevakuman. Jadi begitu seperti ini teman. Jika ini bocor, maka air yang masuk ke tangki reservoir dia akan meluap. Jadi sistem kerja dari tutup radiator ini, ketika mesin panas ya, maka air radiator sebagian panas akan meluap ya teman-teman. Ada tekanan, maka dia akan dibuang ke tangki cadangan. Makanya tangki cadangan itu, air reservoir atau air dalam tangki cadangan itu batasnya ada di sini ya, tidak boleh diisi sampai segini, sampai full. Nah, makanya dia batas full itu ada di tengah-tengah, bukan di atas. Maksudnya ketika mesin nyala panas, maka akan membuang masuk ke reservoir ini. Nah, begitu juga ketika mesin dingin kembali, maka di dalam mesin itu ada kevakuman ya, maka dia akan menyedot kembali. Maka ketika mesin dingin, dia akan air yang masuk ke radiator ini dia akan kembali. Nah, jika sistem kevakuman pada seal pada tutup radiator ini rusak, maka dia air yang masuk ke sini tidak akan tersedot kembali, maka dia akan tumpah melalui selang pembuangan ini. Nah, ini yang bisa menyebabkan air radiator berkurang bahkan habis ya kalau ini. Makanya perhatikan sekali tutupnya. Jika air sering habis bahkan kehabisan, maka tutupnya yang bermasalah. Ganti saja dulu tutupnya teman-teman. Itu yang kedua ya. Yang pertama penguapan, yang kedua tutup radiator, ini yang ketiga kemudian kebocoran ya teman-teman. Tentunya jika air berkurang pasti ada kebocorannya. Nah, kebocoran itu di mana saja? Yang pertama dari selang-selangnya teman, sambungan-sambungan seperti ini ya. Ini jika teman-teman menggunakan coolant itu berwarna merah atau berwarna hijau, maka jika ada kebocoran dia akan tampak ya. Misalnya di sini bocor, dia akan menetes di bawah, maka itu warna hijau. Nah, kalau bocornya halus, maka dia akan tidak tampak teman-teman, karena air kan jika kena panas mesin dia akan menguap. Nah, tapi kalau bocornya banyak, dia akan kelihatan ya. Di bawah-bawahnya sambungan-sambungan selang atau ini ada tetesan warna coolant merah atau hijau. Itu yang ketiga yaitu kebocoran. Kebocoran juga bisa terjadi pada
drain plug ya, tutup radiator yang di bawah. Kemudian kebocoran pada water pump ya teman-teman, water pump. Saya perlihatkan ya, aku depan dulu sini depannya teman-teman. Nah, jika water pump itu bocor, dia juga akan nampak. Nah, kalau posisinya ini ya, water pump di sini aja juga kebocoran, dia akan nampak ya, seperti saya bilang tadi. Bisa dari sini, dari water pump, kemudian dari termostat ya, yang di belakang sana, yaitu ya part-part atau komponen yang sering mengalami kebocoran. Kebocoran ini karena usia ya teman-teman, karena usia pemakaian mobil lebih dari 10 tahun, lebih dari 100.000, maka perlu dicek, perlu diwaspadai part-part tersebut ya, water pump, termostat, selang-selang, kemudian kisi-kisi radiator. Nah, radiator ini juga bisa bocor teman-teman, baik di atas maupun di bawah. Kalau bocornya banyak itu bisa terlihat ya, dilihat oleh mata sesuai warna dari kulennya, hijau atau merah, seperti itu ya, untuk mengetahui kebocoran. Lalu penyebab aerator berkurang selanjutnya yang keempat, yaitu terjadinya overheat ya. Mesin yang panas atau mesin yang overheat itu juga bisa membuat air radiator berkurang. Bahkan ketika terjadi overheat itu air mendidih dan akhirnya tangki radiator tumpah. Nah, ini akhirnya air radiator juga berkurang, itu mesin overheat. Nah, selanjutnya ini ada hubungannya dengan yang kelima, yaitu penyebab ada berkurang, yaitu bocornya packing cylinder head atau gasket kepala silinder. Nah, karena sering overheat atau mesin panas, maka dengan juga usia mobil, maka gasket ini bisa bocor teman-teman, gasket cylinder head. Nah, makanya ketika gasket ini sudah tua, sudah saatnya ganti, dia bocor, maka air radiator bisa masuk ke ruang bakar. Nah, ini bisa menyebabkan air radiator berkurang karena ada kebocoran pada gasket kepala silinder. Nah, untuk memperbaikinya harus turun mesin separuh ya teman, setengah ya. Nah, jadi jika ada kebocoran, teman-teman bisa mengeceknya. Jika ada kebocoran pada sistem pembakaran, air masuk ke ruang bakar. Nah, ketika mesin hidup, teman-teman buka tutupnya ya. Jika ada tanda kebocoran pada sistem ruang bakar, air masuk ke ruang bakar atau gasket kepala silinder bocor, ketika mesin hidup, normalnya itu kan air radiator itu dia stabil ya. Nah, ketika digas, jika gasketnya bocor atau kebocoran pada ruang silinder, maka dia jika digas akan muncrat ya, dia akan muncrat. Harusnya ketika digas ya, air itu akan turun ya, kesedot teman-teman, karena dia akan bersirkulasi ya sesuai suhu mesin, bukan malahnya menyemprot. Kalau menyemprot berarti itu ada kebocoran pada silinder head. Kemudian juga timbul gelembung-gelembung ya, ketika idle mesin nyala, idle dia timbul gelembung-gelembung udara ya, seperti udara yang keluar dari tutup dari sini ya, bisa kelihatan. Kalau normal dia akan tidak ada gelembung ya teman, berarti tidak ada kebocoran. Kemudian ciri-ciri jika sirip radiator ini mampet, maka pendingin tidak bekerja dengan optimal sehingga mesin menjadi overheat. Selain itu, ciri-cirinya ketika sirip ini mampet, maka air tidak bersirkulasi dengan optimal, dia akan dibuang ke reservoir. Makanya ketika siripnya ini mampet, radiator mampet, itu juga air radiator akan tumpah-tumpah ya teman-teman, karena sirip atau radiator ini mampet. Nah, untuk memperbaikinya teman-teman harus membawa ke bengkel radiator untuk dikorek. Nah, itu tadi ya beberapa hal penyebab dari kenapa air radiator itu bisa berkurang atau bisa cepat habis. Nah, selanjutnya, untuk yang normal ya teman-teman, walaupun tidak ada kebocoran, tidak ada kerusakan ya,
air radiator ini dengan masa pakai misalnya 5000 km atau 5000 km dia akan berkurang teman-teman. Ini yang saya amati selama ini ya. Jadi setiap 5000 km dia itu turunnya kurang lebih 1 cm dari batas ini ya, batas full. Nah teman-teman bisa cek mobil teman-teman ya. Jika 5000 km periksa volume dari air radiator, dia akan turun 1 cm. Itu wajar ya, mungkin karena panas, karena penguapan tadi ya. Walaupun tidak ada kebocoran ya teman-teman, walaupun tidak ada kebocoran dia bisa turun karena masa pakai. Nah itu ya, ini wajarnya itu 1 cm ya, 1 cm. Kalau baru 1 bulan, baru 1000 km sudah kurang separuh seperti ini ya, itu berarti ada kerusakan. Tapi kalau 5000 km turun 1 cm itu wajar. Nah selanjutnya yang terakhir yaitu kualitas dari air radiator itu sendiri teman-teman. Nah karena kualitas air radiator yang sudah lama nggak pernah diganti, itu juga bisa cepat mengurangi volume dari air radiator, cepat berkurang. Jadi kualitas air radiator yang sudah tidak baik tercampur zat lain-lain, makanya lakukan pergantian secara berkala ya, setiap 3000 atau setiap 30.000 ya penggantian air radiator, agar kualitas air radiator tetap terjaga, kemudian tidak cepat habis. Oke teman-teman, itu saja beberapa hal penyebab dari kenapa air radiator itu berkurang. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mohon maaf dari kurang kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.